Bayangkan suatu hari Anda terbangun dan mendapati bahwa kebanyakan orang di sekitar Anda tidak lagi mempertanyakan apapun. Dunia telah menjadi begitu bising, begitu cepat, dan begitu jenuh dengan informasi sehingga pikiran manusia, yang dulunya merupakan alat yang ampuh untuk penyelidikan, kebijaksanaan, dan pertumbuhan, telah tumpul menjadi penerimaan yang pasif. Pikirkan tentang itu. Pikirkan apa yang terjadi pada masyarakat di mana pemikiran kritis menghilang. Di mana kemampuan untuk bernalar, menantang, dan merenung digantikan oleh reaksi instan, opini permukaan, dan ruang gema kolektif. Dalam video ini, kita akan mengungkap kebenaran yang mengganggu di balik hilangnya pemikiran kritis, dan kebangkitan berbahaya dari apa yang sekarang disebut oleh beberapa filsuf sebagai kebodohan kolektif. Sebuah fenomena di mana banyak orang mengadopsi pemikiran dangkal, menerima narasi secara membabi buta, dan menyerahkan kemandirian intelektual mereka tanpa menyadarinya. Dan di akhir perjalanan ini, kita akan mengungkap kebenaran yang paling kuat dan mendesak dari semuanya. Kebenaran yang dapat menentukan apakah kita akan merebut kembali pikiran kita atau kehilangannya sepenuhnya karena sistem yang dirancang untuk membuat kita mati rasa dengan nyaman. Mari kita mulai dengan kebenaran yang tidak mengenakan. Berpikir itu sulit dan di dunia saat ini, berpikir seringkali tidak dianjurkan. Lingkungan modern tidak menghargai kontemplasi. Yang dihargai adalah kecepatan, respons emosional, dan kesesuaian. Dan ini bukan suatu kebetulan. Dari algoritma yang hanya memberi Anda apa yang ingin Anda dengar hingga sistem pendidikan yang memprioritaskan hafalan daripada eksplorasi, masyarakat secara aktif mengondisikan kita agar menjauh dari pemikiran kritis. Filsuf Noam Chomsky memperingatkan kita tentang hal ini beberapa dekade yang lalu. Dalam analisisnya tentang media dan propaganda, ia menjelaskan bagaimana struktur kekuasaan bergantung pada apa yang disebutnya sebagai pembuatan persetujuan. Dengan kata lain, ketika orang dilatih untuk mengonsumsi tanpa mempertanyakan, untuk setuju tanpa memahami, mereka menjadi mudah diatur dan bahkan lebih mudah ditipu. Berpikir kritis, yang dulu dianggap sebagai keterampilan dasar manusia, sekarang dianggap merepotkan. Berpikir kritis menghalangi budaya kemarahan. Berpikir kritis memperlambat perdebatan daring. Berpikir kritis menantang ideologi. Ia berani bertanya, tetapi apakah ini benar-benar benar? Dan di dunia yang terobsesi untuk menjadi benar, sekadar mengajukan pertanyaan itu dianggap berbahaya. Tetapi bagaimana kita sampai di sini? Masalahnya sangat dalam. Salah satu pendorong utamanya adalah kelebihan informasi yang kita semua alami setiap hari. Menurut ahli saraf Daniel Leferin, rata-rata orang saat ini memproses informasi 5 kali lebih banyak per hari dibandingkan beberapa dekade yang lalu. Kita dibombardir dengan notifikasi, pesan, berita terkini, opini, iklan, dan pembaruan setiap saat. Pikiran kita tidak diciptakan untuk masukan semacam ini. Ketika otak kewalahan, ia mengambil jalan pintas. Ia mulai mengandalkan kebiasaan mental, bias kognitif, dan pemikiran kelompok untuk menavigasi kompleksitas. Daripada mengevaluasi ide secara kritis, ia mencari isyarat dari orang lain, terutama dari rekan sejawat, influencer, atau yang dianggap berwenang. Ini disebut bukti sosial, dan meskipun ini merupakan mekanisme bertahan hidup alami, ia dapat dengan mudah dimanipulasi. Pikirkan seberapa sering Anda melihat postingan daring dengan ribuan suka dan komentar dan berasumsi bahwa itu pasti benar atau penting. Itu bukan alasan yang berbicara, itu adalah jalan pintas psikologis dan salah satu alasan mengapa kebodohan kolektif menyebar dengan mudah. Bukan karena orang-orang tidak cerdas, tetapi karena mereka dikondisikan untuk mengikuti sinyal alih-alih alasan. Tren lain yang mengganggu adalah menurunnya minat membaca, terutama membaca mendalam. Ahli saraf Marianne Wolf menjelaskan bagaimana otak kita sedang diubah oleh media digital. Kita sekarang lebih banyak membaca sepintas, berpindah-pindah tab, dan kesulitan untuk tetap fokus pada teks yang lebih panjang. Namun, inilah masalahnya. Berpikir kritis membutuhkan perhatian yang berkelanjutan. Anda tidak dapat menganalisis, merenungkan, atau benar-benar memahami jika rentang perhatian Anda terus-menerus terputus. Tanyakan pada diri Anda sendiri, kapan terakhir kali Anda membaca seluruh artikel tanpa memeriksa ponsel Anda? Kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak setelah mendengar sesuatu yang provokatif untuk berpikir alih-alih bereaksi? Kebiasaan-kebiasaan kecil ini, yang dulu umum, kini mulai menghilang. Almarhum Carl Sagan, salah satu pemikir hebat abad ke-20, pernah memperingatkan, kita hidup dalam masyarakat yang sangat bergantung pada sains dan teknologi, di mana hampir tidak ada seorang pun yang tahu apapun tentang sains dan teknologi. Kekhawatirannya bukan hanya ketidaktahuan, tetapi juga erosi kemampuan untuk berpikir kritis tentang sistem yang kita andalkan. Di dunia yang penuh dengan opini, pendapat panas, dan perang ideologi, pemberontakan terbesar adalah tindakan diam-diam untuk berpikir jernih. Namun, masalahnya bukan hanya teknologi atau pendidikan. Ini juga emosional. Berpikir kritis itu tidak nyaman. Berpikir kritis memaksa kita untuk mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya. Berpikir kritis menantang ego kita. Berpikir kritis dapat membawa kita ke dalam disonansi kognitif, di mana keyakinan kita yang kita junjung tinggi berbenturan dengan bukti baru. Dan dalam budaya yang menghargai kepastian, kepercayaan diri, dan identitas di atas segalanya, hal ini sangat mengancam. Jadi, alih-alih berpikir,
kita bertahan, kita mundur ke dalam kelompok kita mengulang mantra, kita membatalkan, kita menghindar, kita menghafal slogan alih-alih terlibat dalam dialektika. Jenis dialog Sokrates yang jujur yang telah mendorong evolusi filosofis selama ribuan tahun. Apa yang kita saksikan sekarang bukan sekadar penurunan dalam berpikir. Ini adalah pergeseran sosial menuju kemalasan mental. Namun, konsekuensinya sangat menghancurkan karena ketika orang berhenti berpikir, mereka berhenti mempertanyakan. Dan ketika orang berhenti bertanya, mereka menjadi rentan terhadap manipulasi, propaganda, dan rasa takut. Dan pertanyaan yang harus kita semua tanyakan adalah ini, siapa yang diuntungkan ketika suatu populasi tidak lagi berpikir sendiri? Tetaplah bersama saya karena apa yang akan terjadi selanjutnya akan mengungkap seberapa dalam kekuatan-kekuatan ini terjalin dalam kehidupan kita sehari-hari dan mengapa merebut kembali kapasitas kita untuk berpikir bukan hanya tugas pribadi tetapi tanggung jawab moral. Untuk memahami akar dari kemunduran kolektif ini, kita harus melihat lebih dalam dan menelusuri bagaimana sistem tertentu telah berevolusi bukan untuk memelihara pemikiran kritis tetapi untuk menekannya. Mari kita mulai dengan sistem pendidikan. John Taylor Gatau, seorang guru pemenang penghargaan dan kritikus vokal sekolah tradisional, berpendapat bahwa pendidikan modern tidak ada untuk menciptakan pemikir yang mandiri. Dalam kata-katanya, kenyataannya adalah bahwa sekolah tidak benar-benar mengajarkan apapun kecuali bagaimana mematuhi perintah. Gatau mengklaim bahwa sekolah wajib dirancang selama era industri bukan untuk mencerahkan siswa, tetapi untuk mempersiapkan mereka untuk kehidupan pabrik yang dapat diprediksi, patuh, dan tidak mengganggu. Pikirkan tentang itu. Alih-alih mengajarkan cara berpikir, kita diajarkan apa yang harus dipikirkan. Sejak usia dini, anak-anak dinilai bukan berdasarkan orisinalitas atau kedalaman pikiran mereka, tetapi berdasarkan kemampuan mereka untuk menghafal dan memuntahkannya. Kepatuhan dihargai, rasa ingin tahu seringkali dianggap sebagai gangguan. Dan seiring berjalannya waktu, pesannya menjadi jelas. Ikuti aturan, warnai bagian dalam garis, dan jangan terlalu banyak bertanya. Pola ini tidak berakhir di sekolah. Pola ini hanya meningkat dalam kehidupan dewasa. Di tempat kerja, di media, bahkan dalam persahabatan, kita belajar bahwa berbicara, mempertanyakan konsensus, atau memegang pandangan yang tidak populer dapat merugikan kita. Ketakutan akan pengucilan sosial, dicap sulit atau kontroversial seringkali cukup untuk membungkam bahkan keraguan kita yang paling mendesak, sehingga kita tetap diam. Namun, diam seiring berjalannya waktu menjadi keterlibatan. Psikolog Eric mengamati hal ini dalam bukunya Escape from Freedom, di mana ia menjelaskan betapa banyak orang diam-diam ingin menyerahkan kebebasan berpikir mereka karena kebebasan sejati datang dengan tanggung jawab dan tanggung jawab bisa jadi menakutkan. Berpikir sendiri berarti Anda tidak bisa lagi menyalahkan orang lain atas ketidaktahuan Anda. Anda tidak bisa lagi merasa nyaman dengan orang banyak. Anda harus menghadapi ketidakpastian kebenaran dan bagi banyak orang itu adalah beban yang terlalu berat. Jadi, sebagai gantinya, kita memilih kenyamanan. Kita memilih pengalih perhatian. Kita memilih kesederhanaan daripada kerumitan. Dan dengan melakukan itu, kita menjadi lebih mudah dikendalikan. Media sosial telah mempercepat masalah ini ke tingkat yang tak terbayangkan. Apa yang dulunya merupakan ruang untuk koneksi global telah menjadi medan perang opini, siklus kemarahan, dan manipulasi algoritmik. Setiap platform dirancang untuk membuat Anda terus menggulir, bereaksi, mengonsumsi, bukan berpikir. Anda terus-menerus didorong menuju konten yang menegaskan keyakinan Anda. Anda didorong untuk merespons secara instan, emosional, dan seringkali dengan marah. Platform menghargai keterlibatan, bukan kebenaran. Platform berkembang pesat karena perpecahan, bukan pemahaman. Dan di tengah semua kebisingan ini, suara akal sehat tenggelam. Perhatian tampak lambat, lemah, bahkan tidak relevan. Mengapa merenung jika bereaksi lebih cepat dan menghasilkan lebih banyak suka? Filsuf Marshall McLuhan meramalkan hal ini pada tahun 1960-an. Ia memperingatkan bahwa media adalah pesannya, yang berarti bahwa cara kita menerima informasi mengubah cara kita berpikir. Media masa kini mendorong kecepatan daripada kedalaman, kemarahan daripada nuansa, dan kepastian daripada kerendahan hati. Bahkan kebenaran itu sendiri telah terdistorsi. Di era misinformasi, apa yang benar seringkali menjadi kurang penting dibandingkan apa yang viral. Orang tidak lagi mengevaluasi manfaat suatu gagasan berdasarkan bukti atau logika. Mereka menilainya berdasarkan seberapa banyak orang yang setuju. Inilah tirani mayoritas dalam bentuknya yang paling berbahaya. Bukan politik, tetapi kognitif. Jadi, kemana kita melangkah dari sini? Kita mulai dengan mengajukan pertanyaan yang lebih baik. Pertanyaan yang menantang status quo. Pertanyaan yang menuntut jawaban nyata. Bukan slogan atau statistik yang dilucuti dari konteksnya. Apa yang disuruh Anda percayai? Siapa yang diuntungkan dari keyakinan itu? Asumsi apa yang ada di balik keyakinan Anda? Seberapa sering Anda mencari pandangan yang berlawanan bukan untuk menyerangnya, tetapi untuk memahaminya? Ini bukan pertanyaan yang mudah, tetapi perlu karena penawar kebodohan kolektif bukan hanya kecerdasan.
melainkan keberanian. Keberanian untuk salah, keberanian untuk belajar, keberanian untuk mengakui bahwa Anda tidak tahu dan memulai perjalanan untuk mengetahui apapun. Socrates, salah satu pendukung pemikiran kritis paling awal, pernah menyatakan, satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah mengetahui bahwa Anda tidak tahu apa-apa. Ini bukanlah sikap merendahkan diri, ini adalah ajakan untuk tetap ingin tahu, terus bertanya, dan tetap rendah hati secara intelektual di hadapan dunia yang luas dan misterius. Namun, saat ini, kerendahan hati sudah langka, kepastian disembah, kesombongan disalahartikan sebagai kebijaksanaan. Setiap orang punya pendapat, tetapi hanya sedikit yang punya pemahaman. Setiap orang ingin bicara, tetapi hanya sedikit yang mau mendengarkan. Ironisnya, pemikir sejati seringkali pendiam, jeli, dan pendiam. Mereka tahu bahwa kebijaksanaan tumbuh bukan dari kebisingan, tetapi dari keheningan, dari kontemplasi, dari keterlibatan mendalam dengan kompleksitas. Dan inilah tepatnya mengapa pemikir kritis seringkali kalah jumlah dan diabaikan. Dalam budaya yang menghargai kecepatan dan tontonan, proses berpikir yang lambat tidak memiliki banyak peluang. Namun, hal itu tidak boleh ditinggalkan, karena begitu Anda melepaskan kemampuan untuk berpikir sendiri, Anda tidak lagi bebas. Anda adalah boneka, tali Anda ditarik oleh kekuatan yang tidak Anda lihat. Dan perlu kita perjelas, kekuatan-kekuatan itu tidak abstrak. Kekuatan-kekuatan itu bersifat ekonomi, politik, dan budaya. Kekuatan-kekuatan itu adalah perusahaan-perusahaan yang mendapat untung dari kecanduan Anda terhadap konten yang tidak masuk akal. Para politisi yang mengandalkan reaksi emosional Anda, lembaga-lembaga yang bergantung pada kepatuhan Anda yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun, ketika Anda merebut kembali pikiran Anda, segalanya berubah. Anda menjadi lebih sulit untuk dimanipulasi. Anda mulai melihat menembus ilusi. Anda berhenti menjadi konsumen ide yang pasif dan menjadi pencari kebenaran yang aktif. Dan dalam tindakan itu, betapapun kecilnya, Anda menyalakan api. Api yang telah membakar sepanjang sejarah dalam diri para filsuf, ilmuwan, revolusioner, dan penutur kebenaran yang menolak untuk berhenti berpikir. Jadi pertanyaannya sekarang adalah ini, apakah Anda akan melakukan hal yang sama? Tetaplah bersama saya karena di segmen berikutnya kita akan menggali lebih dalam psikologi di balik pemikiran kolektif. Anda akan menemukan mengapa bahkan orang-orang paling cerdas pun jatuh ke dalam perangkap ini dan bagaimana otak dapat ditipu untuk mempercayai apa yang ingin dianggap benar alih-alih apa yang benar. Kita belum selesai. Faktanya, pengungkapan yang paling penting belum datang. Untuk benar-benar memahami kebangkitan kebodohan kolektif, kita perlu menjelajahi medan perang di dalam pikiran itu sendiri. Terlepas dari keyakinan kita pada logika, kenyataannya adalah bahwa otak manusia jauh lebih emosional daripada rasional. Kita suka percaya bahwa kita membuat keputusan berdasarkan fakta. Namun, kenyataannya jauh lebih rumit. Dalam karyanya yang inovatif, Berpikir Cepat dan Lambat, psikolog pemenang hadiah Nobel Daniel Kahneman menunjukkan bahwa otak kita beroperasi menggunakan dua sistem. Satu cepat dan naluriah, yang lain lambat dan disengaja. Sistem cepat itu cepat, otomatis, emosional. Ia mengambil kesimpulan dengan cepat, membuat penilaian cepat, dan menghemat energi. Sistem lambat itu bijaksana, analitis, hati-hati, tetapi membutuhkan usaha. Dan disinilah letak masalahnya. Di dunia kita yang serba cepat dan selalu aktif ini, kebanyakan orang terjebak dalam mode cepat. Tidak ada waktu atau keinginan untuk memperlambat dan berpikir secara mendalam. Jadi, kita bergantung pada hukum, stereotip, dan jalan pintas mental yang terasa benar tetapi sering kali salah. Ini adalah lahan subur untuk manipulasi massal. Politisi, pemasar, media, mereka semua mengerti cara mengeksploitasi jalan pintas mental kita. Mereka mengemas isu-isu kompleks ke dalam biner sederhana. Mereka menggunakan bahasa yang syarat emosi untuk mengabaikan nalar. Mereka mempersiapkan kita dengan narasi yang berulang sampai kita menerimanya sebagai kebenaran. Bukan karena kita memverifikasinya, tetapi karena terasa familiar. Dan bahayanya adalah begitu kita menerima sesuatu sebagai kebenaran, otak kita mulai mempertahankan keyakinan itu tanpa mempedulikan bukti. Ini dikenal sebagai bias konfirmasi dan merupakan salah satu perangkap kognitif paling kuat yang pernah ada. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan keyakinan Anda sendiri. Seberapa sering Anda mencari bukti yang bertentangan dengan keyakinan tersebut? Seberapa sering Anda benar-benar mendengarkan argumen yang bertentangan alih-alih menyiapkan argumen tandingan? Jika Anda jujur, mungkin tidak sesering yang Anda kira. Dan itu bukanlah sebuah kekurangan. Itu adalah sifat manusia. Namun, itu menjadi masalah ketika kita tidak menyadarinya. Konsep penting lainnya adalah pemikiran kelompok. Sebuah fenomena psikologis di mana keinginan untuk mencapai harmoni atau kesesuaian dalam suatu kelompok mengarah pada keputusan yang tidak rasional atau disfungsional. Hal ini telah didokumentasikan dalam segala hal mulai dari bencana perusahaan hingga kekejaman historis. Orang-orang membungkam keraguan mereka demi persatuan. Mereka memilih konsensus daripada kebenaran. Psikolog sosial Irving Janis, yang menciptakan istilah tersebut, menemukan bahwa bahkan orang yang sangat cerdas dan bermaksud baik dapat membuat keputusan yang membawa bencana ketika mereka menekan perbedaan pendapat dan menghindari evaluasi kritis. Mengapa? Karena menantang kelompok terasa tidak aman.
Karena melawan arus membutuhkan lebih dari sekadar kecerdasan, dibutuhkan integritas dan keberanian. Namun, sejarah menunjukkan kepada kita bahwa kemajuan selalu datang dari mereka yang berani berpikir berbeda. Galileo, Darwin, Nietzsche, Martin Luther King, mereka semua ditolak, diejek, atau diserang karena ide-ide mereka. Namun, mereka tetap berpikir, mereka tetap berbicara, dan kesediaan mereka untuk menantang ketidaktahuan kolektif pada zaman mereka membentuk dunia tempat kita hidup saat ini. Namun, jangan salah, ada harga yang harus dibayar. Berpikir kritis dalam masyarakat yang menghukum keraguan adalah tindakan pemberontakan. Anda berisiko disalahpahami, dikucilkan, bahkan dibenci. Namun, Anda juga memperoleh sesuatu yang tak ternilai. Kejelasan, harga diri, dan kekuatan yang tenang yang muncul dari mengetahui bahwa keyakinan Anda adalah milik Anda, bukan terprogram dalam diri Anda. Mari kita bahas ini lebih dekat. Mengapa begitu banyak dari kita merasa tersesat, cemas, atau tidak terpenuhi, bahkan dengan akses ke lebih banyak informasi dan teknologi daripada generasi sebelumnya? Jawabannya tidak terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada apa yang telah hilang dari kita. Dan salah satu kerugian terbesar adalah kebiasaan berdialog batin. Kemampuan untuk duduk dengan pertanyaan, mengeksplorasinya, dan membiarkan kebenaran muncul melalui refleksi. Kita telah menyerahkan pemikiran kita kepada mesin, media, dan opini publik. Namun, tidak ada algoritma yang dapat memberitahu Anda apa yang benar bagi Anda. Tidak ada topik yang sedang tren yang dapat menggantikan suara hati Anda. Dan tidak ada gerakan massa yang dapat menggantikan kepastian yang tenang dari keyakinan yang telah diteliti dengan baik. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Kita dapat memulainya dengan menumbuhkan kesadaran. Kesadaran akan kebiasaan mental kita. Kesadaran akan sumber daya yang kita konsumsi. Kesadaran akan kapan kita berpikir dan kapan kita sekadar bereaksi. Salah satu praktik yang ampuh adalah metakognisi. Memikirkan pemikiran kita. Tanyakan pada diri Anda, apa yang memengaruhi pendapat saya saat ini? Apakah saya terbuka untuk salah? Apakah saya terlibat dengan ide ini atau hanya menyerapnya secara pasif? Yang lainnya adalah praktik berpikir dialektis yang disengaja. Kemampuan untuk menahan dua ide yang berlawanan dalam ketegangan sambil mengeksplorasinya. Ini bukan sekadar fleksibilitas intelektual. Ini adalah kekuatan mental. Ini memungkinkan Anda melampaui biner, melampaui kita versus mereka, dan masuk ke ranah tempat pemahaman sejati lahir. Filsuf Jiddu Krishnamurti berkata, untuk memahami yang tak terukur, pikiran harus luar biasa tenang, hening. Keheningan yang sangat langka di zaman kita adalah tempat benih kebijaksanaan tumbuh. Namun, mari kita bicara terus terang. Berpikir kritis bukanlah sesuatu yang Anda peroleh dalam semalam. Itu adalah sebuah disiplin. Itu membutuhkan membaca, bukan hanya berita utama, tetapi buku, argumen lengkap, dan pemikiran yang bernuansa. Itu membutuhkan mendengarkan, bukan hanya mereka yang Anda setujui, tetapi terutama mereka yang tidak Anda setujui. Itu membutuhkan kerendahan hati, jenis yang menerima ketidakpastian sebagai bagian dari jalan. Dan yang terpenting, itu membutuhkan penolakan terhadap kemalasan intelektual. Jika sesuatu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin memang begitu. Jika semua orang di sekitar Anda mempercayai sesuatu tanpa pertanyaan, itu isyarat bagi Anda untuk berhenti sejenak. Bukan untuk memberontak secara otomatis, tetapi untuk menyelidiki dengan jujur. Di masa ketika ketidaktahuan begitu marak dan kepercayaan diri sering disalahartikan sebagai kompetensi, berpikir mendalam bukan hanya kebajikan pribadi. Itu adalah layanan publik. Karena masa depan masyarakat manapun tidak bergantung pada banyaknya pendapatnya, tetapi pada kualitas pemikirannya. Dan perubahan yang paling kuat adalah tidak dimulai dengan gerakan massa, tetapi dengan satu orang yang memilih untuk berpikir jernih di dunia yang tidak berpikir jernih. Di bagian akhir perjalanan ini, kami akan mengungkap kebenaran terpenting dari semuanya, alasan utama mengapa pemikiran kritis menghilang, dan apa yang dapat Anda lakukan untuk tidak hanya melawan arus ini, tetapi juga menjadi terang bagi orang lain. Apa yang akan Anda dengar dapat mengubah cara Anda melihat pikiran, hubungan, dan peran Anda dalam membentuk dunia. Di jantung seluruh krisis ini, di balik kebisingan digital, lembaga-lembaga yang gagal, polarisasi budaya, ada sesuatu yang bahkan lebih berbahaya. Alasan sebenarnya mengapa pemikiran kritis menghilang bukanlah karena orang tidak mampu melakukannya, tetapi karena mereka takut akan apa yang mungkin terungkap. Berpikir kritis berarti mempertaruhkan segala hal yang memberi kita keamanan psikologis, identitas, kepercayaan, dan suku kita. Dan bagi banyak orang, hal-hal itu terlalu berharga untuk dipertanyakan. Kita hidup di masa ketika identitas telah menjadi sesuatu yang sakral. Orang-orang mendefinisikan diri mereka sendiri berdasarkan pendapat, afiliasi, dan ideologi mereka. Menentang sebuah ide sekarang dilihat sebagai serangan pribadi. Namun, justru inilah ilusi yang ada menghancurkan pemikiran bahwa kita adalah ide-ide kita. Anda bukanlah partai politik Anda. Anda bukanlah agama Anda. Anda bukanlah kelompok sosial Anda. Anda adalah manusia dengan kapasitas untuk berevolusi,
belajar, dan berubah. Dan perjalanan evolusi itu dimulai saat Anda melepaskan nilai diri Anda dari keyakinan Anda saat ini. Kebenaran terakhir dan terpenting adalah ini. Berpikir kritis bukan sekadar keterampilan intelektual. Itu adalah tindakan spiritual. Itu adalah tindakan menghormati kebenaran di atas kenyamanan, pertumbuhan di atas kepastian, dan kebebasan di atas persetujuan. Itu adalah keputusan yang tenang untuk hidup dengan mata terbuka bahkan ketika cahaya menyala. Karena begitu Anda mulai berpikir kritis, Anda mulai melihat struktur yang mengelilingi Anda. Sistem manipulasi, algoritma kontrol, topeng yang dikenakan orang. Dan itu bisa sangat membebani. Itu bahkan bisa menyakitkan. Tetapi itu nyata. Dan kenyataan, tidak peduli seberapa tidak nyamannya, adalah satu-satunya fondasi tempat kebebasan sejati dapat dibangun. Seperti yang pernah dikatakan oleh filsuf dan psikolog Carl Jung, orang akan melakukan apa saja, tidak peduli seberapa absurdnya, untuk menghindari menghadapi jiwa mereka sendiri. Namun, menghadapi dunia batin kita, motif bawah sadar kita, keyakinan warisan kita, jebakan kognitif kita adalah inti dari berpikir. Berpikir kritis bukan hanya tentang mempertanyakan dunia. Ini tentang mempertanyakan diri sendiri. Ini tentang bertanya mengapa saya meyakini apa yang saya yakini. Dari mana ide ini berasal? Bagian mana dari diri saya yang takut melepaskannya? Ketika Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu dengan jujur, dunia baru terbuka. Bukan hanya dunia pengetahuan, tetapi juga kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan adalah apa yang sangat dibutuhkan masyarakat kita. Dalam budaya yang kecanduan jawaban cepat, kebijaksanaan mengundang pertanyaan yang lebih dalam. Dalam sistem yang dibangun di atas kebisingan, kebijaksanaan menawarkan keheningan. Di era konformitas massa, kebijaksanaan berani untuk bebas. Ini adalah undangan Anda untuk tidak hanya berpikir, tetapi untuk bangun, untuk berhenti hidup sebagai produk lingkungan Anda dan mulai menjadi arsitek pikiran Anda. Karena tidak ada sekolah, tidak ada sistem, tidak ada platform media sosial yang akan melakukan ini untuk Anda. Tanggung jawab ada di tangan Anda sendiri. Dan ketika Anda bangkit untuk itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda mulai melihat dengan jelas. Anda mulai merasakan bagaimana rasanya hidup selaras dengan kebenaran. Bukan kebenaran pinjaman, bukan kebenaran populer, tetapi kebenaran yang Anda peroleh dengan susah payah. Anda mulai menyadari ketika manipulasi digunakan untuk melawan Anda. Anda mulai melihat perbedaan antara informasi dan propaganda, antara pendidikan dan indoktrinasi, antara koneksi dan kinerja. Dan yang terpenting, Anda mulai memimpin, bukan dengan kebisingan, bukan dengan ego, tetapi dengan kedalaman. Anda menjadi cahaya di ruangan gelap, suara ketenangan di tengah badai kemarahan, pemikir yang membumi di dunia yang reaksioner. Inilah yang dibutuhkan dunia saat ini lebih dari sebelumnya. Bukan suara yang lebih keras, bukan argumen yang lebih tajam, tetapi pikiran yang lebih dalam. Pikiran yang bersedia duduk dalam kompleksitas. Pikiran yang bersedia berkata, saya tidak tahu, tetapi saya bersedia belajar. Pikiran yang tidak lagi berusaha memenangkan perdebatan, tetapi memahami realitas. Jika Anda ingin mengubah dunia, mulailah dengan mengubah cara berpikir Anda. Bukan karena itu mudah, bukan karena itu populer, tetapi karena itu benar. Munculnya kebodohan kolektif bukanlah penyebab. Itu adalah gejala, bukan gejala ketakutan, kelelahan, dunia yang terlalu terganggu untuk melihat ke dalam. Tetapi setiap tindakan berpikir jelas mendorong balik arus itu. Setiap saat Anda berhenti sejenak untuk merenung alih-alih bereaksi. Setiap kali Anda mengajukan pertanyaan alih-alih berasumsi jawabannya, setiap kali Anda memilih kejelasan daripada kenyamanan, Anda merebut kembali kekuatan Anda. Jadi saat kita mengakhiri perjalanan ini, ingatlah hal paling revolusioner yang dapat Anda lakukan saat ini bukanlah berteriak, tidak menyesuaikan diri, tidak mengulang, tetapi berpikir. Biarkan orang lain berjalan dalam tidur melalui slogan dan layar. Biarkan mereka menukar kebebasan mereka dengan validasi. Tetapi bukan Anda. Anda sekarang terjaga. Dan begitu Anda terbangun, Anda tidak akan pernah bisa kembali. Jika pesan ini beresonansi dengan Anda, bagikanlah. Bukan karena itu sedang tren, tetapi karena itu perlu. Tinggalkan komentar dengan refleksi, keraguan, dan wawasan Anda. Karena berpikir kritis tidak tumbuh dalam keheningan. Ia tumbuh dalam dialog. Dan jika Anda masih bersama saya, ketahuilah ini. Anda tidak sendirian. Ada revolusi yang tenang yang sedang terjadi. Gerakan bukan dari kebisingan, tetapi dari pikiran, bukan dari kemarahan, tetapi dari kesadaran. Dan itu dimulai setiap kali satu orang memilih untuk mengajukan pertanyaan yang lebih sulit. Biarkan orang itu menjadi Anda. Tetaplah ingin tahu, tetaplah terjaga, dan yang terpenting, teruslah berpikir. Terima kasih telah melihat.